tadi kehadiran tech company seperti Starlink misalnya. Jadi di dunia ini Starlink itu punya setengah dari jumlah seluruh satelit aktif di dunia. Setengahnya itu dimiliki Starlink. Kan itu juga satu tambahan. Karena ini baru-baru aja Mas. Dan targetnya Starlink ini akan menggelar 42.000. Sekarang baru sekitar 4.500 satelit yang dia luncurkan. Dan targetnya akan dia luncurkan 42.000. Bayangin. Generasi itu kan given ya, artinya mereka tumbuh karena dipengaruhi oleh variabel-variabel eksternal, internal, sehingga jadilah yang namanya Generation Z atau Zoomer misalnya, digital native. Kakaknya juga sering disebut digital native juga, Generation Y ya kan, milenial. Jadi menurut saya itu adalah kondisi yang memang harus kita terima. Itu menjadi satu kekuatan kita. Karena apa? Masa depan kita di tangan Generation Z, ada masa-masa di mana masa depan kita nanti dipimpin oleh Generation Z itu Mas. Jadi menurut saya kita harus take advantage apa yang menjadi kelebihan-kelebihan mereka, kemudian pada saat yang bersamaan sebisa mungkin kita juga berusaha untuk mengurangi kerawanan-kerawanan misalnya di Generation Z maupun Generation Y atau milenial. Nah, kalau untuk generation gap ini memang kita yang harus lebih peka ya. Artinya pemerintah sebetulnya saya lihat kan juga sudah mulai menggunakan teknologi. Misalnya dalam procurement, pengadaan, itu juga sudah menggunakan e-catalog, kemudian lelang dan seterusnya. Jadi tidak lagi manual-manual. Karena memang itu juga menjadi tren di negara-negara maju. Karena apa ya? Karena akan semakin mudah. Tidak lagi harus ketemu secara fisik, dan itu pasti akan membutuhkan waktu dan akan lebih efisien lah intinya dengan menggunakan platform yang sifatnya elektronik. Nah, tinggal kita bagaimana untuk mengurangi kerawanan-kerawanan tadi, tapi di sisi lain adik-adik kita ini jauh lebih knowledgeable ini Mas. Ini menurut saya ya, karena akses mereka kan, makanya disebut digital native, karena kan akses mereka kepada informasi itu luar biasa. Dan saking luar biasanya kadang-kadang overload informationnya, kan gitu. Tapi minimal, walaupun itu overload dan over communicated, komunikasi yang konstan, dibandingin generasi-generasi kita, paling enggak lebih banyak knowledge yang mereka serap dibandingin generasi-generasi yang lebih senior ya, yang lebih tua. Internet saat ini sudah menjadi keharusan itu Mas. Menurut saya bukan pilihan lagi bagi kami ya. Bagi pemerintah, dari pemerintah ke pemerintah juga bukan lagi pilihan, itu harus. Karena apa? Karena memang kemajuan teknologi dalam hal akses kepada internet itu kan yang juga membuat semuanya jauh lebih mudah. Misalnya dalam hal usaha saja. Usaha itu sekarang ini, usaha mikro, kecil, itu jauh lebih diuntungkan. Karena apa? Ada akses internet. Dulu hanya misalnya corporate yang besar, yang kemudian punya budget untuk advertising yang bisa kemudian memasarkan. Sekarang ini kan internet ini, kemudian sosial media ini kan the race of attention. Jadi perlombaan untuk mencari perhatian nih Mas. Jadi bagi saya itu sangat bagus. Karena apa? Karena juga membuat seluruh entrepreneur muda, mereka-mereka yang juga nggak punya akses ke misalnya multinational companies, mereka juga bisa loh sekarang ini. Dan itu bagus menurut saya. Nah, oleh karena itu pemerintah kita sebagai yang memfasilitasi,
Karena besaran ekonomi Indonesia ini kan sedikitlah sumbangan dari misalnya dari APBN atau anggaran yang dimiliki pemerintah. Itu kalau tahun 2022 lalu itu besarannya cuma 8,2%. Nah, yang lebih banyak ini adalah consumer spending, yang berarti juga belanja masyarakat sendiri itu 56%, dan juga investment. Investment itu sekitar 31,6% besaran ekonomi kita. Jadi kita pemerintah, kita hanya menyiapkan regulasi, Mas. Regulasi sedemikian rupa sehingga justru menggairahkan misalnya perputaran ekonomi di bawah, menggairahkan masyarakat Indonesia untuk traveling, untuk belanja kemana-mana, karena itu menyumbang ekonomi kita. Juga kita memfasilitasi regulasi sedemikian rupa sehingga investasi ini balapan masuk ke kita gitu loh, Mas. Kita masih punya banyak potensi kok. Ini menurut saya ya. Nah, sehingga internet cepat itu harus. Dan sebetulnya pemerintah sudah. Karena yang disebut USO tadi, Universal Service Obligation, yang kemudian dikelola oleh Kementerian Kominfo dalam menyediakan akses internet di daerah-daerah yang kalau swasta masuk itu tidak make profit lah. Karena apa? Misalnya terpencil. Udah gitu penduduknya juga sedikit. Sehingga kalau hitungan swasta yang masuk, kan nggak masuk gitu loh. Antara subscribernya dengan cost yang dikeluarkan di situ nggak akan masuk. Tapi itulah tugas pemerintah. Jadi menyiapkan akses internet di seluruh wilayah kita sedemikian rupa sehingga yang jauh di misalnya di mana? Danarote, di Pulau Danarote yang sekarang ini nggak ada akses internet. Ya bisa saja mereka kemudian bisa menjual apapun dari sana. Karena apa? Itu bisa dilihat oleh seluruh dunia kan gitu. Jadi bagi saya itu tidak bisa dielakkan dan bukan pilihan, Mas. Itu harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi big technology companies pun, Mas, menurut saya ya, itu juga diatur kok. Jadi bukan hanya concern kita nih, Mas. Kita sebagai pemerintah ya, nation state, itu kan salah satu dari mungkin sekitar 200-an nation state di seluruh dunia ini. Mereka juga berhadapan kok dengan negara-negara besar. Jadi saya tidak khawatir. Justru mereka ini kan hadir dengan begitu banyak added value yang bisa kita nikmati. Misalnya, kita akses internet yang kita bayar adalah misalnya pulsanya untuk koneksinya. Tapi untuk search engine-nya segala macam kita kan nggak bayar. Kan gitu. Jadi ini kan salah satu keuntungan luar biasa, free, gratis ini, Mas. Apapun itu dibalik misalnya dibalik strategi marketing atau strategi bisnis mereka ya. Tapi bagi saya itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari juga. Kita harus ikut bersama mereka. Bukan ikut bersama mereka kemudian didikte, enggak juga. Karena apa? Saya kok yakin check and balances ini dilakukan oleh semua negara, Mas. Big tech companies itu semuanya. Jadi mereka memang punya modal dan memang hukum pasarnya juga begitu. Akhirnya yang punya modal kuat lah yang survive. Tapi saya juga yakin kok bahwa mereka juga tidak akan sewenang-wenang atau kemudian mengabaikan nilai-nilai humanity atau social needs. Mereka juga punya tanggung jawab sosial. Yakin saya perusahaan ini semakin besar juga semakin besar pula sumbangannya untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi sosial tertentu misalnya. Jadi bagi saya mereka memang memiliki peran yang besar sekarang ini. Contohnya ya betul yang Mas San bilang tadi. Misalnya perang di Ukraine saja, kan itu bukan hanya negara melawan negara. Di situ banyak individu termasuk giant tech companies yang juga punya peranan penting. Misalnya Starlink kan di situ sangat luar biasa perannya. Karena ternyata perusahaan swasta pun atau perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah pun ternyata juga sangat penting perannya dan itu sangat diperlukan. Jadi bagi saya kita harus hidup berdampingan dengan mereka.
kita nggak pada tempatnya lah untuk kemudian terlalu mencurigai atau bahkan terlalu merasa bahwa kita ini kepentingan kita kemudian di bypass oleh mereka. Menurut saya riset itu nggak bisa dipisahkan, Mas, ya, dari mekanisme pasar. Jadi menurut saya, jadi riset ini akan juga semakin besar apabila memang ada pemain pasar yang memang punya kepentingan langsung. Jadi kalau kita berharap bahwa riset ini dilakukan oleh pemerintah, partner kita siapa? Yang dapat keuntungan dari riset kita siapa? Karena justru dari situlah mereka yang mendapat keuntungan biasanya akan ikhlas untuk memberikan funding juga. Jadi funding itu juga bukan semata-mata menurut saya hanya disiapkan oleh misalnya sisi pemerintah saja. Justru perusahaan-perusahaan misalnya apapun itu, badan-badan yang memiliki kepentingan, biasanya mereka yang akan menyiapkan funding, dan besarnya funding itu akan merefleksikan besarnya interest mereka. Jadi kalau saya sih berharap justru dari perusahaan-perusahaan. Misalnya kita kan juga pemerintah ya punya balai latihan kerja. Itu kan juga untuk selain untuk memberikan training, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan riset dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau arahnya misalnya tidak terlalu spesifik kemana, maka tidak akan ada yang merasa memiliki. Tapi semakin banyak atau semakin besar sense of belonging dari sebuah perusahaan atau sebuah pergerakan, maka semakin besar pula funding yang bisa diturunkan ke situ. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya berbicara kenapa kita tidak menemukan teknologi ya mungkin karena bidang-bidang itu sudah ada pemain yang memang sudah lama bergerak di bidang itu, sudah punya jam terbang, sehingga kita sebagai pemain baru pasti akan ketinggalan. Jadi mungkin kita lebih tadi bekerja sama, karena bagaimanapun mereka pasti punya interest di kita dan pasti ada riset yang mereka butuhkan juga. Misalnya dari tech companies, giant tech companies kan juga pengen punya pasar di sini ya. Pasti ingin tahu bagaimana feedback dan segala macam. Itu mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi anggaran R&D ini juga tidak serta-merta lah kita bergantung kepada pemerintah saja. Justru yang dari swasta ini yang menurut saya harusnya bisa lebih dimanfaatkan. Ini kan kemajuan teknologi nih ya. Jadi robotik ini kan ya sifatnya AI, apalagi kalau sampai dia punya kemampuan untuk learning. Jadi membuat dirinya tambah lama tambah smart, semakin banyak feedback, semakin banyak interaksi, maka semakin banyak data yang dimasukkan ke dalam memorinya kan gitu. Jadi menurut saya ini justru harus kita manfaatkan. Nah, halnya di Indonesia, kita kan memang masih kurang dalam hal ketersediaan dokter-dokter ahli, misalnya dokter spesialis. Itu distribusinya masih tidak merata. Karena apa ya? Mungkin juga disebabkan karena itu. Karena kan dokter juga berpikir kalau saya berada di daerah A, sedangkan di situ kemudian pasien saya kelihatannya sedikit, maka dia nggak akan berada di situ. Nah, disinilah mungkin pemerintah bisa justru memanfaatkan teknologi ini, AI, untuk paling tidak di level-level yang sifatnya primary care yang mendasar, di puskesmas atau di rumah sakit yang lebih atas sedikit, itu menggunakan AI. Sehingga orang-orang yang berobat, biasanya juga tipikal, itu kan paling nggak cepat lah pelayanannya. Karena setiap saat dia datang ke situ, dia bisa dilayani. Dan bahkan kalau sudah kita menggunakan teknologi AI, kita tidak perlu waktu, jam operasi. Jadi jam berapapun dia bisa akses puskesmas, misalnya jam 11 malam, dia keluhkan simptomsnya, kemudian anamnesis yang dilakukan oleh mesin ini langsung karena memang database-nya kan sudah diisi. Wah, kalau bagi saya ini satu peluang yang luar biasa ini untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata, bahkan ke tempat-tempat yang mungkin tidak tersedia dokter. Ini bagi saya.
Kalau itu yang jelas, ini kan teknologi juga, salah satunya teknologi Mas ya. Kita sekarang ini sebetulnya sudah banyak riset baik yang dilakukan oleh negara luar maupun kita sendiri yang memberikan intensifikasi terhadap produk pertanian. Intensifikasi itu dengan lahan yang sama, hanya teknologinya yang diperbagus sehingga produksinya itu bahkan bisa bertambah besar. Nah, itu adalah salah satu yang sedang digeluti di banyak negara lain. Dan di situ harusnya kita bisa mulai masuk. Hanya memang perlu modal besar, tetapi juga selama swasta bisa diikut sertakan. Dan saya tahu kok saat ini sudah banyak perusahaan swasta Indonesia yang besar yang sudah mulai nih. Dan lokasinya juga nggak jauh-jauh dari Jakarta ini. Karena lahannya nggak diperlukan lagi lahan yang begitu luas seperti halnya pertanian yang lebih tradisional lah. Jadi menggunakan AI, otomasi di semua proses mulai dari penanaman, sebelum penanaman, kemudian perawatan sampai dengan panen. Wah, itu sudah banyak dilakukan dan di Indonesia saja sudah. Dan menurut saya kedepannya juga akan lebih besar lagi. Kita beruntung loh sebagai negara yang punya kondisi geografis yang cukup luas ya. Kita punya tempat atau punya tanah untuk kita tanami. Kan banyak negara juga yang nggak punya. Tapi itu pun mereka juga tetap punya tingkat food security yang bagus. Karena sebetulnya food security itu kan ketersediaan makanan yang cukup untuk masyarakatnya. Ketersediaan itu belum tentu diproduksi sendiri. Nah, itu yang disebut food security. Ada negara-negara yang juga nggak punya lahan sama sekali, tapi food security-nya tinggi sekali. Karena apa? Karena mereka bisa memberikan akses kepada penduduknya makanan yang sangat mencukupi. Jadi menurut saya perebutan antara misalnya kebutuhan akan development, pembangunan, dengan kebutuhan akan lahan pertanian, saat ini harusnya sudah tidak terlalu perlu lagi kita ributkan lah. Karena apa? Bisa saja semakin mengecil lahan kita, tapi juga karena teknologinya juga berubah, maka kita bisa menghasilkan produk yang mungkin jauh lebih besar bahkan dibandingin penggunaan lahan yang luas di masa-masa 10-5 tahun yang lalu dengan menggunakan teknologi. Asal kita semua juga turutlah pemerintah pusat memberikan fasilitas dengan pembuatan regulasi, pemerintah daerah di provinsi, kota, kabupaten juga begitu. Nah, sehingga swasta ini bisa masuk. Dengan swasta bisa masuk, maka akan semakin banyak petani yang juga menggunakan teknologi dalam produksinya. Sekarang skala yang kecil-kecil juga sudah mulai dilakukan kok. Misalnya ya macam-macam, pertanian apapun termasuk kelapa sawit pun mereka juga menggunakan drone misalnya, sehingga jauh lebih terjamin lah daripada menggunakan teknik-teknik manual yang dulu dilakukan. Ya, menurut saya, kalau saya selalu melihat bahwa setiap pemerintahan itu pasti berusaha yang terbaik lah. Banyak variabel yang kita tidak tahu, tetapi eksekutif tahu. Sehingga kenapa tax yang mereka kenakan misalnya, apakah PPH atau PPN itu besarannya seperti sekarang. Kalau PPN kan ada tambahan ya, dari 10% menjadi 11% sekarang ini. Atau PPN itu kan value added tax. Jadi menurut saya pemerintah ke depan itu juga punya ruang untuk mengevaluasi lagi, karena pasti tahun depan pun ada variabel baru lagi yang kemudian harus diperhitungkan. Nah, dengan munculnya variabel baru bisa saja sangat berubah. Kalau misalnya dengan dikuranginya income tax tadi ya, dikuranginya income tax sehingga masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk atau lebih merasa tidak keberatan, maka mereka lebih banyak membayar. Nah, dengan lebih banyak masyarakat yang membayar, maka income negara dari tax itu lebih besar. Itu bagus juga. Tapi lagi-lagi saya kok tidak yakin
bahwa keputusan pemerintah sekarang itu tanpa sebab. Saya yakin banyak variabel yang melingkupinya. Tapi kalau misalnya perubahan organisasi, saya juga ada di birokrasi, ini adalah sesuatu yang kita harus teliti. Kenapa? Perubahan organisasi ini juga akan berpengaruh. Karena apa? Berpengaruh kepada mekanisme kerja. Pasti dalam skala tertentu pasti ada terganggu lah. Nah, apakah benar bahwa ini disebabkan oleh misalnya keberadaan Ditjen Pajak ini di bawah Kementerian Keuangan? Kan ya bisa jadi iya atau bisa jadi enggak. Tapi menurut saya itu adalah hal terakhir lah. Last resort lah yang bisa kita lakukan. Mungkin ada variabel-variabel lain yang mungkin justru bisa memperbaiki lebih besar bagaimana tentang penerimaan pajak kita. Jadi menurut saya ya itu adalah sesuatu yang mungkin paling akhir kita coba lakukan, tapi mungkin lebih baik bagaimana kita mendalami dulu mana-mana yang masih bisa ditingkatkan. Kapal laut kita, Mas, saat ini jumlahnya 146. Itu berbagai macam jenis ya. Jadi apakah itu banyak? Banyak. Tapi juga apakah itu kurang? Kurang sekali. Bukan hanya misalnya kapal laut kita, tapi juga pesawat udara kita dan misalnya peralatan alutsista untuk angkatan darat. Jadi menurut saya juga tidak ada standar berapa nih yang misalnya pasnya. Ya betul, ada minimum essential force. Dan di minimum essential force itu kita memang ada, itu kan minimum, baru minimum gitu. Kita juga, dan itu baru dari kuantitasnya doang tuh, Mas. Memang ada target untuk minimum essential force ini, Angkatan Laut baru terdukung kira-kira 56%. 56%. Jadi bisa dibayangin kita punya 146 kapal laut itu baru 56% terpenuhi. Nah, tapi kalaupun terpenuhi, apa kemudian kita juga bisa mengcover tanggung jawab kita untuk melakukan tugas pokok kita, kan itu? Belum tentu juga. Jadi menurut saya kuantitas tadi itu adalah salah satu dari banyak variabel sebenarnya. Kualitas juga sekarang ini justru makin membantu, Mas. Jadi untuk keamanan laut belum tentu kita harus menggelar kekuatan laut. Karena untuk mengcover ini radar kita punya radar, dan radar ini juga harusnya kita bisa menggunakan radar yang lebih jauh jangkauannya. Belum lagi satelit tadi. Satelit tadi juga satu pilihan juga, Mas. Karena apa? Pasti akan semakin murah. Sekarang ini tadi kehadiran tech company seperti Starlink misalnya. Jadi di dunia ini Starlink itu punya setengah dari jumlah seluruh satelit aktif di dunia. Setengahnya itu dimiliki Starlink. Kan itu juga satu tambahan. Karena ini baru-baru aja, Mas. Dan targetnya Starlink ini akan menggelar 42.000. Sekarang baru sekitar 4.500 satelit yang dia luncurkan, dan targetnya akan dia luncurkan 42.000. Bayangin. Walaupun semuanya di low Earth orbit ya, di LEO, atau sekitar kira-kira 200 kilometeran di atas permukaan bumi lah. Nah, jadi menurut saya itu juga satu peluang. Kenapa? Cost yang semakin dikit, kita semakin bisa mengcover wilayah kita. Nah, kalaupun kita punya kekuatan laut, bagus. Bukan aja nggak bagus, bagus sekali. Tapi juga bukan berarti kalau kita ingin menguasai kondisi dinamika di perairan laut kita, itu kita juga harus menggunakan alat-alat yang berkualitas, yang khususnya menggunakan teknologi, dibandingin hanya kehadiran misalnya secara fisik kapal laut kita.